Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashrabas safil hani ya wahhab ya ghani. Wa na'udzubika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba'. ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى min husnin niyat. Alhamdulillah senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya. Dan alhamdulillah kita bisa kembali bersama dalam kajian kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah karya Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad nafa'anallahu taala bihi fi afiyah. Wasiat-wasiat beliau kepada orang yang pernah meminta wasiat ke beliau dan umumnya kepada kaum muslimin dan muslimat, yang mana beliau di wasiat-wasiat ini memulai dengan pembahasan tentang takwa, dan takwa adalah wasiat Allah kepada hamba-hambanya, ya. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Naam. Nah, kemudian beliau jelaskan juga barang siapa yang sudah menekuni takwa itu, maka dia ta'ahala, mampu untuk menjadi tempat penampungan ilmu wirasah, ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Pantas ia untuk menjadi penampung ilmu waris Nabi Muhammad SAW, dan pantaslah ia menerima ilmu yang langsung dari Allah Ta'ala yang dinamakan dengan ilmu ladunni. Wahakadha ikhwan. Tapi kapan? Setelah dia menyucikan jiwanya dari hawa nafsu dan tidak sama sekali mempunyai tujuan kepada selain Allah, dan tidak sama sekali dia mengaku-ngaku, baru deh tuh orang patut untuk mendapatkan ilmu ladunni. Dan modal utamanya adalah taqwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengajarkan ilmunya. Wahakadha. Naam. Sekarang beliau akan masuk ke wasiat yang kedua. Wasiat yang kedua ini juga penting sebagai asas untuk segala kebaikan. Qala nafa'anallahu ta'ala bihi fi afiyah. Wa usika bil hirsi ala talabil ilmin nafi' qira'atan wa mutala'atan wa mudzakaratan wa tahsilan wa la yahmilannaka ala tarkihi al-kasal wal malalah wa la makhafata an la ta'mala bih fa inna dhalika darbun minal jahalah. Dalam alinea ini wasiat beliau adalah al-hirs, senantiasa hirs. Apa arti hirs? Semangat, artinya semangat, giat. Untuk apa? Ala talabil ilm, untuk menuntut ilmu. Nah, inilah wasiat yang sekarang, ikhwan, perihal ilmu. Memang ilmu itu adalah asas dari segala kebaikan. Wal ismu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Imam Ibn Ruslan dalam Alfiyah Zubatnya berkata, ilmu itu adalah amal yang paling tinggi, yang paling leluhur, yang paling azim, gitu. Dan ilmu itu adalah tanda daripada kebaikan. Naam, dan tanda daripada keunggulan. Allah Ta'ala berfirman, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuknya kebaikan,
maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman dalam agama. Wahakadha ikhwan. Dan Allah Ta'ala menjunjung tinggi perihal ilmu itu, sehingga Allah Ta'ala menjadikan kesaksian mereka, orang yang mempunyai ilmu, setara dengan kesaksiannya para malaikat, dan bahkan setara dengan kesaksiannya Allah Ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah, itu tiga. Syahidallahu, Allah bersaksi bahwasanya la ilaha illa, yang tidak ada Tuhan selain Ia. Siapa lagi yang bersaksi? Wal malaikatu, juga malaikat. Setelah saksinya Allah, saksinya malaikat. Kemudian wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Tuh setara tuh. Padahal mereka orang-orang yang punya ilmu itu manusia biasa, tapi Allah Ta'ala setarakan kesaksiannya dengan kesaksiannya Allah sendiri dan kesaksiannya para malaikat. Nah, wahakadha ikhwan. Ilmu perihal yang sangatlah agung. Na'an. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallah. Dalam riwayat, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menimba ilmu, maka Allah Ta'ala akan tempuhkan baginya. Allah mudahkan maksudnya jalan untuk menuju surga. Itu hadis yang hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairuh wa Abu Dawud kadzalik. Wa hakadha ikhwan, kalau orang yang alim itu semua alam semesta mendoakannya. Begitu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitanu fil bahr. Begitu. Orang alim itu, penghuni langit mendoakannya, memberikan istighfar kepadanya. Penghuni bumi selain manusia sama jin tuh, penghuni bumi pun mendoakannya, memberikan istighfar kepadanya, sekalipun itu ikan-ikan di laut. Nah, begitu ikhwan. Nah, luar biasa tuh orang yang punya ilmu. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar emas ataupun dirham perak, mereka hanya mewariskan ilmu. Wa innama warrathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, mendapatkan ilmu, sungguh ia telah mendapatkan bagian yang besar daripada warisannya Nabi Muhammad SAW dan warisannya para anbiya dan mursalin. Itu yang luar biasa ikhwan. Bahkan kita kalau melihat orang yang ada semangat mau menimba ilmu, kita harus membantunya, menghormatinya, mensupportnya. Dalam riwayat Ibnu Majah bisanadin hasan an Muhammad bin Rashid al-Misri an Abil Hakam bin Abdah an al-Hakam bin Abdah an Abi Harun al-Abdi an Abi Sa'id al-Khudri. Itu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayatikum aqwamun yatlubuna hadzal ilma fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban bi wasiyati Rasulillah wa agnuhum. Qultu qala rawi al-Hakam, ma agnuhum qala allimuhum. Qultu Muhammad bin Rashid. Nah, Nabi SAW bersabda, akan datang kepada kalian kelompok orang yang akan menimba, mencari ilmu ini dari kalian. Bila mana kalian melihat mereka, maka sampaikanlah kepada mereka, marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai orang-orang wasiatnya Rasulullah SAW. Itu belum jadi ulama, masih menimba ilmu, masih belajar, sudah mendapatkan title yang hebat, mendapatkan gelar apa? Wasiatnya Rasulullah SAW. Begitu. Wa agnuhum, dan cukupilah mereka. Apa arti cukupi? Artinya ajarilah ilmu ini kepada mereka. Wa hakadha ikhwan. Dan azim keutamaan ilmu itu. Al-Imam Ibn Abdul Bar sampai mengarang kitab Jami' Bayan Fadlil Ilm. Jami' Bayan Fadlil Ilm wa Syarafi Ahli. Itu kitab yang tebal, yang bagus itu, tentang keutamaannya ilmu dan keutamaan orang yang mempunyai ilmu. Wah, kata. Dan kalau kita lihat juga Al-Khatib Al-Baghdadi mempunyai kitab masalah itu, dan banyak ulama-ulama kita mempunyai kitab masalah itu. Karena Imam Syafi'i juga punya kitab Jima'ul Ilmi, begitu. Azim ikhwan, perihal tentang ilmu itu perihal yang sangatlah agung. Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari itu, setelah beliau membahas tentang perihal iman, langsung beliau membuka kitab Sahih Bukhari itu dengan babul ilm, bab ilmu. Juga sama Imam Al-Ghazali begitu, ketika beliau membahas Ihya Ulumuddin, beliau terangkan di bab pertamanya adalah tentang ilmu, karena ilmu itu adalah asas dari segala perihal. Majelis ilmu juga
adalah asas daripada segala kebaikan. Dalam riwayat dikatakan menghadiri majelis ilmu satu kali itu menghadiri majelis ilmu lebih baik daripada solat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada engkau menjenguk orang sakit 1000 kali, lebih baik daripada engkau menghantar jenazah 1000 kali. Itu satu kali kita hadir majelis ilmu. Nah, tapi juga harus diperhatikan majelis ilmu yang mana yang engkau hadiri, dan bukan cuma hadir aja, tapi memang niat untuk menimba ilmu, begitu, menimba ilmu dan niat untuk mengamalkannya, baru dah tuh dapat fadilah keutamaan itu. Wah kata ikhwan. Nah, ilmu itu suatu yang azim. Al majalisut tadhkiri adimatun nadhiri fihi minat tanwiri lisirri wad dhamiri ma laysa fil kathiri min ta'atil gadiri li'annahu al-asasu wa asluha war ra'su ya'raf bihil ma'budu wa ma huwal maqsudu tuhfaz bihil ibadah min naqsina wa ziyadah. Itu kata Imam Abdullah bin Hasim Tahir. Majelis ta'lim itu tiada duanya daripada perihal kebaikan. Nah, yang mana di dalamnya itu ada efek untuk mencerahkan, menerangkan hati sanubari yang tidak ada dalam ibadah-ibadah yang lain, efeknya itu begitu. Kenapa demikian? Karena majelis ilmu itu adalah asas. Tanpa ada majelis ilmu kita nggak tahu apa itu hukum-hukum syariat, kita nggak tahu perihal syariah kecuali dengan ilmu tadi, menghadiri majelis ilmu. Wah kata. Nah, itulah asas, bagaikan kepala bagi jasad. Dengan ilmu itu, dengan majelis ilmu itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, begitu. Dan kita mengetahui apa yang menjadi target utama daripada kehidupan ini. Dan dengan ilmu itu terjagalah ibadah kita dari kurang ataupun lebih, begitu ikhwan. Itu kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, jadi perihal ilmu ini suatu yang luar biasa ikhwani. Nah, tapi di sini beliau ada beberapa nasihat untuk kita, ilmu yang mana yang harus kita cari. Beliau berkata, bil hirsya ala talabil ilmin nafi'. Mencari ilmu yang manfaat. Tahu enggak tuh apa ilmu yang manfaat? Apa itu ilmu yang manfaat? Patokannya apa sih? Kita enggak tahu nih ini ilmu manfaat atau enggak. Patokannya ilmu yang manfaat itu ilmu yang membukakan mata hatimu untuk mengetahui kekurangan dan keburukan dirimu. Itu ilmu yang manfaat. Ilmu yang mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ilmu yang manfaat. Ilmu yang menyibukkanmu dengan Allah, yang lebih mendekatkanmu kepada Allah. Yang dengan ilmu itu engkau mengetahui penyakit-penyakit hati yang ada pada dirimu, dan engkau tersibukkan dengan itu dari ngurusin orang lain. Nah, begitu. Tapi kalau ada ilmu, gara-gara ilmu itu kita usil sama orang lain. Nah, gara-gara ilmu itu kita ngomongin orang lain. Nah, itu ilmu yang gak manfaat. Jauhi ilmu yang kayak gitu. Gara-gara ilmu itu kita ngomongin orang lain, gara-gara ilmu itu kita mencaci-caci orang lain, gara-gara ilmu itu kita memandang rendah orang lain, gara-gara ilmu itu kita mengira diri kita lebih baik daripada orang lain, kita sombong. Nah, itu ilmu yang tidak manfaat. Justru kalau seandainya engkau mengambil ilmu kayak gitu, engkau makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu yang kayak gitu tapi tidak bertambah hidayah, berapa banyak ilmunya, maka juga berapa jauhnya dia dari Allah taala. Makin bertambah ilmu, makin bertambah jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hakadha ikhwan. Wa hakadha, ilmu itu cahaya yang ada di hati. Bukanlah perihal yang engkau hafalkan, bukanlah perihal yang engkau baca. Bukanlah ilmu itu maklumat atau informasi, ya, atau pengetahuan yang dihafalkan, diketahui. Enggak, itu hanya sampul saja. Hakikat ilmu itu adalah cahaya yang ada di hatimu. Dengan cahaya itu engkau merasa malu kepada Allah Ta'ala. Dengan cahaya itu engkau beradab kepadanya. Dengan cahaya itu engkau juga beradab kepada makhluk-makhluknya. Nah, itu namanya ilmu. Yang ilmu kayak gitu Allah enggak berikan kepada orang yang maksiat. Oleh karena itu Imam Syafi'i pernah mengeluhkan kepada gurunya Waqi' bin Jarrah. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun
wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengeluh kepada guruku Waki', aku ini kalau ngapal lambat, kata Imam Syafi'i, padahal beliau itu kalau sekali baca sudah hafal. Begitu. Beliau mengeluh, kok pernah sekali baca enggak hafal. Begitu. Kalau kita berapa kali baca? Sampai hafal. Puluhan kali gitu ya, untuk hafal. Kalau Imam Syafi'i sekali baca langsung hafal. Itu hati-hati, yang hati sanubari yang suci seperti itu tuh, yang enggak ada ciplakan dunia di hati itu, murni untuk ilmu sahaja. Tapi beliau mengeluh, kok susah ngapalnya katanya. Maka guruku memberikan petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Loh kenapa? Karena ilmu ini cahaya, dan cahaya tidak Allah berikan kepada hati yang kotor, yang ada maksiatnya. Gitu. Hati yang sibuk ngurusi orang lain, hati yang demen usil sama orang lain, gitu. Hati yang tersibukkan dengan kekurangan orang lain, Allah nggak bakal berikan cahayanya kepada hati itu. Akhirnya ilmunya digunakan untuk menghakimi orang lain. Nah, dia tinggalkan dirinya menjadi buruk dan makin buruk dan makin buruk. Dia hanya sibuk dengan keburukan orang lain. Nah, itu bukan ilmu yang manfaat kayak gitu tuh. Nah, makanya carilah ilmu yang bermanfaat, yang makin bertambah ilmu itu makin dekat engkau kepada Allah, gitu. Makin engkau merindu kepada Allah, makin engkau semangat untuk bangun malam, makin engkau semangat untuk munajat kepada Allah sebelum subuh. Ada nggak ilmu yang bisa bawain kayak gitu? Kita berapa kali nih hadir majelis ta'lim? Pernah nggak gara-gara hadir majelis ta'lim akhirnya kita qiyamul lail? Itu pertanyakan. Berarti kalau nggak pernah, selama ini engkau ngaji ilmu apa? Ilmu apa yang engkau kaji? Belum sempat qiyamul lail, belum sempat bangun malam, belum sempat berduaan dengan Allah, belum sempat nangis ente sebelum subuh. Ilmu apa ya selama ini ente ngaji? Berapa kali hadir majelis ta'lim? Dari sono ke sono muter-muter, tetap aja ngomongin orang, ya enggak? Tetap aja usil sama orang, nggak pernah bangun malam. Ini harus kita tanyakan diri kita. Aneh nyasar kali ya, nyasar kalian ini. Bukan ente yang nyasar, ente bener duduk di tempat yang bener, tapi ente tidak menggunakan ilmumu, tidak mengamalkan ilmumu. Ilmu itu bukan hanya dihafal atau diketahui. Kalau cuma dihafal atau diketahui, menang harddisk, menang kaset, kalah manusia. Yang membedakan manusia adalah apa? Adalah amal. Manusia bisa mengamalkan ilmunya. Sedangkan kaset, USB, flash disk itu apa? Hanya bisa menampung dan tidak bisa mengamalkan. Ya, kalau ente cuma menampung, ya kalah ente sama flash disk. Ya, flash disk, flash yang 2 GB itu, 3 GB bisa nampung ribuan kitab. Ente berapa kitab yang udah tampung? Walau 1 kitab kita hafal, ya enggak? Tapi bedanya apa? Itu flash atau hard disk itu tidak bisa mengamalkan, tapi engkau bisa mengamalkan. Nah, makanya ikhwan, carilah ilmu yang dengannya engkau makin dekat kepada Allah, yang dengannya engkau makin rindu kepada Rasulullah, yang dengannya engkau rindu untuk berduaan dengan Allah di sepertiga malam terakhir sebelum subuh. Bangun malam apa? Bangun malam langsung buat kopi biar lebih semangat deh tuh. Sambil minum kopi munajat, sambil minum kopi zikir, sambil minum kopi itu baca Quran, tapi sebelum azan subuh. Itu ikhwan. Nah, kalau ente udah kayak gitu, berarti benar engkau mendapatkan ilmu yang manfaat. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari ilmu yang tidak manfaat. Semoga Allah Ta'ala jadikan ilmu kita semuanya ilmu yang manfaat. Nah, itulah pengertian ilmu yang manfaat yang diamalkan, begitu. Qiraatan, baik pun dengan membaca, wa mutola'atan, dengan mutola'ah. Mutola'ah itu apa artinya? Nah, begini, kalau mutola'ah itu dalam definisi pelajar ilmu adalah membaca pelajaran sebelum belajar. Itu namanya mutola'ah. Besok kita mau ngaji nih. Ngaji kitab apa? Ngaji kitab Wasoyan Nafi'ah Imam Haddad. Sebelum kita ngaji, kita baca dulu mana alinea yang mau dibahas. Nah, mengkaji pelajaran sebelum waktu belajar, ya, itu namanya mempersiapkan jatuhnya. Ya, itu dalam bahasanya namanya mutola'ah. Wa mudzakaratan, ini kebalikannya. Mudzakarah atau murojaah, mengulangi pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, begitu. Jadi kalau kita ngaji sekarang nih, ngaji kitab Wasoyan Nafi'ah, habis dari sini sebelum tidur atau besok ente ulangi lagi apa sih yang dibahas semalam tuh, diulangi lagi.
Itu namanya murojaah atau mudzakarah. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh. Ilmu itu hidup dengan mudzakarah, ikhwan. Tapi kalau kita cuma ngaji, habis itu nggak dibuka lagi kitabnya. Kapan dibuka lagi? Nanti pas ngaji lagi. Lah, gimana jadi ulama kayak gitu? Jadi kayak ayam itu. Maksudnya gimana? Dia ngedok apa namanya? Ngeduk tanah. Tapi habis dia ngeduk tanah, baru satu kedukan dia maju. Ngeduk lagi. Yang dikeduk sama dia tadi tertutup lagi sama kedukan yang baru itu dan maju lagi. Nggak bakal dia dalam kedukannya. Ilmu yang majelis lalu tertimpa dengan ilmu yang sekarang. Ilmu yang sekarang bakal tertimpa dengan ilmu yang akan datang. Yeah. Karena nggak diulang-ulangi. Kalau seandainya engkau mengulangi ilmu itu, habis belajar engkau ulangi lagi dengan mudzakarah, apalagi dengan teman bermudzakarahnya. Nah, itu luar biasa sekali. Naam. Dahulul Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab, pengarang kitab Tanbih, ulama yang besar. Beliau ditanya, dengan bagaimana engkau bisa meraih ilmu yang luas ini? Maka beliau menjawab, aku meraih ilmu ini dengan mempersiapkan pelajaran, membaca pelajaran sebelum belajar, mutola'ah 1000 kali. Dan juga murajaah, mengulangi pelajaran setelah belajar 1000 kali juga. Nah, baru bisa jadi ulama tuh. La ilaha illallah. Nah, itu mah beliau. Nah, tapi enggak, coba lihat Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau kalau mau belajar itu dia baca dulu apa yang mau dipelajarin 25 kali. Mempersiapkan pelajaran 25 kali. Padahal sudah paham, sekali baca sudah paham. Baca lagi, baca syarahnya, baca hasyiahnya. Baru beliau hadir di kelas. Jadi pas beliau hadir di kelas tuh yang di kitab sudah paham. Tinggal apa yang dari guru yang baru-baru. Setelah itu ada faedah-faedah yang baru dari gurunya beliau tulis. Setelah itu beliau ulangi lagi pelajaran yang tadi dipelajarin 25 kali juga. Murojaahnya 25 kali. Nah, begitu cara menjadi ulama. Ya, kalau kita cuma numpang dengar aja, dah maha kata yutlabul ilm, kata Habib Umar. Ya, bukan begitu cara untuk menjadi ulama. Bukan begitu cara menimba ilmu. Harus kita persiapkan diri kita dan harus kita ulangi apa yang kita sudah pelajari. Nah, itu namanya mudzakarah wa tahsilan, dan senantiasa engkau mencari. Di mana aja ada ilmu engkau cari, ikhwan. Jauh-jauh tetap kita cari. Nah, itu justru setiap langkah engkau ketika menimba ilmu itu pahalanya besar, azim, ikhwan, agung. Nah, ulama-ulama dulu itu mereka sampai-sampai menempuh perjalanan sebulan, berminggu-minggu hanya demi ngaji satu kitab. Mending satu kitab, kadang-kadang hanya demi mendapatkan satu hadis saja. Wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unais li sama'i hadisin wahid, gitu kata Imam Bukhari dalam sahihnya. Sahabat Jabir bin Abdullah, waktu itu beliau di Madinah, pergi ke Syam ke Abdullah bin Unais sebulan berjalan. Ngapain? Untuk mendengar satu hadis saja. Begitu ya, kawan. Soal Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nah, itu luar biasa. Nah, gitu. Wala yahmilannaka ala tarkihil kasalu wal malalatu. Dan jangan sampai kau meninggalkan ilmu, meninggalkan ngaji gara-gara kasal. Apa kasal? Malas. Jangan malas. Kadang capek, kadang letih. Ah, itu dia, lawan itu. Justru ketika engkau capek, engkau letih, dan engkau bisa melawannya, pahalanya lebih besar daripada ketika emang engkau lagi semangat. Orang lagi semangat ngaji, bagus, pahalanya gede. Tapi ketika kita capek, letih, seakan-akan nggak punya waktu, wah gimana nih? Tapi kita paksain untuk ngaji, kita paksain untuk tetap hadir majelisnya, walaupun capek, letih, itu pahalanya berlipat ganda. Dan justru di situ biasanya Allah Ta'ala berikan futuh kepadamu. Allah Ta'ala bukakan ilmu laduninya kepadamu ketika engkau melawan hawa nafsumu. Memang luar biasa, ikhwan. Ketika ada karunia yang besar dari Allah Ta'ala, pasti hawa nafsu kita melawan itu, nggak mau hadir. Ketika engkau bisa mengalahkan hawa nafsu, nah, baru pantas engkau bisa mendapatkan karunia yang besar itu dari Allah Ta'ala yang berupa futuh. Wah, kata. Nah, jangan sampai kita malas-malasan menimba ilmu. Lawan, ikhwan. Rasa malas itu. Wal malalah. Apa arti malalah? Bosan. Ada orang malasnya sih kagak, tapi dia bosan. Itu lagi.
Itu lagi. Nah, kadang-kadang malalah itu, malal itu kadang-kadang ada. Ini penyakit ada pada penimba ilmu. Juga sama, dia harus melawan kebosanan itu. Suntuk kadang-kadang, capek dan bosan. Lawan ikhwan, lawan dan lawan. Wahakala. Dan tenang aja, ketika engkau melawan kebosananmu itu, maka Allah akan nampakkan kepadamu ilmu-ilmu yang baru yang dengannya engkau akan hilang rasa bosan itu ikhwan. La ilaha illallah. Wala makhafatu an la ta'amala bih. Dan jangan juga meninggalkan ilmu karena takut tidak mengamalkannya. Ada orang kayak gitu. Ngaji dong, belajar. Ah, enggak ah. Aneh kalau ntar ngaji susah ngamalinnya. Jadi dia enggak mau ngaji karena takut tidak mengamalkan ilmu yang akan dia dapatkan. Nah, justru engkau sekarang sudah tidak mengamalkan ilmumu sekarang. Sekarang nih, engkau sudah jatuh ke perihal itu. Engkau tahu keutamaannya ngaji, tapi engkau tinggalkan. Ya sekarang sudah jatuh dalam apa yang dia hindari. Sudah tidak mengamalkan ilmunya, ya kan ya. Jadi gimana? Hadir tetap. Aneh takut enggak ngamalin, itu entar nomor 2. Yang penting hadir dulu. Ketika engkau hadir, berusaha untuk mengamalkan, diberikan motivasi untuk mengamalkan ilmu itu, insya Allah sedikit demi sedikit ikhwan, dia akan bisa mengamalkan ilmunya. Tapi jangan buat alasan nggak mau ngaji karena takut nggak bisa ngamalinnya. Lah itu kata beliau, fa inna dzalika dharbun minal jahalah, itu kebodohan yang luar biasa. Orang yang meninggalkan ilmu takut tidak mengamalkan, itu super bodoh. Luar biasa kebodohannya. Karena dia sekarang sudah tidak mengamalkan ilmunya, sekarang sudah tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu kewajiban menuntut ilmu tapi dia tinggalkan. Nah, ya, nggak mengamalkan ilmunya. Tetap ikhwan. Walaupun nggak bisa mengamalkan, ketika engkau ada kesadaran, engkau tidak bisa mengamalkan dan berusaha untuk mengamalkan, itu sudah luar biasa, lebih dari cukup. Allah Ta'ala akan berikan taufik dan hidayah sehingga engkau bisa mengamalkan ilmumu sedikit demi sedikit. Dan wahakata. Fa'amal walau bil ashri kaz-zakati takhruj binuril ilmi min dhulmati. Memang ilmu itu cahayanya akan timbul ketika kita mengamalkan ilmu itu. Walaupun dalam perihal yang sedikit ikhwan. Gitu. Walaupun adab masuk kamar mandi contohnya. Ini tahu ada masuk kamar mandi? Tahu. Gimana? Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Pas keluar dari kamar mandi, ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Amalin tuh yang kayak gitu. Pas mau tidur ngadap kiblat dengan dada, berbaring ke sebelah kanan, tangan kanannya di atas pipi, tangan kirinya di atas ini pundak, di atas janib, lengan bagian kanan kiri, dan baca doa Bismikallahumma ahya bismika amut begitu, dan atau doa yang panjang gitu, Bismika rabbi wada'tu jambi Bismika arfa'u faghfir dzambi, begitu. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu akbar 34 gitu. Nah, kalau kita sudah mengamalkan apa yang kita ketahui, Allah Ta'ala akan nampakkan cahaya ilmu di wajahmu begitu. Walaupun perihal yang simpel-simpel itu, justru itu yang luar biasa ya kawan. Jangan nunggu untuk dapat ilmu yang banyak baru kita ngamalin. Orang banyak tuh berprasangka mengamalkan ilmu berarti sudah jadi ulama. Enggak. Setiap ilmu yang engkau ketahui, walaupun dalam perihal yang seakan-akan kecil itu, engkau amalkan, lah itulah itu namanya mengamalkan ilmu. Enggak harus sudah wah dulu, enggak harus sudah hatam 1-2 kitab, enggak. Apa yang sudah engkau ketahui, maka engkau amalkan. Nah, begitu ikhwan. Takhruj binuril ilmi min dhulmati, engkau akan keluar dengan cahaya ilmu dari kegelapan kebodohan. Dengan apa? Dengan mengamalkan ilmu itu. Wahakadha ikhwani. Nah, inilah alinea yang di sini Imam Haddad membahas keutamaan ilmu, dan beliau berwasiat kepada kita jangan sampai engkau jauh dari ulama, dekati ulama dimanapun mereka berada, cari tempuhlah ilmu itu. Dan persiapkan dirimu untuk ngaji. Dan setelah ngaji, ulangi apa yang engkau telah pelajari. Catat, ikhwan. Catat apa yang harus dihafalkan, hafalin. Begitu. Gayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Gayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Wa minal hamaqati an tasida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqah. Begitu. Ilmu itu bagaikan hewan buruan, dan menulis itu bagaikan tali. Gitu. Ada orang memburu setengah mati, udah dapat cuma dilihatin aja sama dia, atau enggak diikat hewan buruannya, ya kabur lagi. Nah, itulah ilmu. Kadang-kadang kita negara ilmu, wah keren nih,
keren. Orang sekarang kalau dengar-dengar ilmu yang keren dijadiin status, diamalin kagak, cuma jadiin status. Wah keren nih, langsung jadi status. Biar apa? Nggak tahu biar apaan nih. Wallahu alam. Biar orang pada tahu dia hadir majelis taklim kali. Nah, insya Allah. Biar dakwah katanya. Nggak bagus, nggak apa-apa. Tapi juga usaha untuk diamalkan. Ya. Jangan cuma dijadiin status. Wah kata. Catat, nggak apa-apa. Catat dan diamalkan juga ya kawan. La ilaha illallah. Nah itulah ilmu. Semoga Allah telah memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang berupa cahaya yang menetap di hati kita. Dan dengan cahaya itu kita bisa mengetahui yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Dan dengan cahaya itu kita bisa lebih dekat kepada Allah, lebih bisa untuk meluangkan waktu untuk bermunajat dengannya di sepertiga malam terakhir. Dan dengan cahaya itu kita juga dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati kita, di khayalan kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ntar alinea setelahnya beliau masih membahas masalah ilmu tapi membahas masalah niat. Orang menimba ilmu udah semangat nih, semangat yuk kita nimba ilmu, bismillah, niatnya apa? Nah itu bakal dibahas. Ada orang yang sudah semangat tapi salah niat, fatal lagi, itu lebih bahaya lagi. Setelah dia punya semangat dalam perihal ilmu, harus dibenahi